Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran, semoga kita bisa diberikan keberkahan atas ilmu-ilmu yang kita dapatkan di acara hari ini. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini ya pemirsa? Alhamdulillah baik semua ya. Terima kasih untuk yang sudah bisa hadir di acara hari ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan dalam mencari ilmu. Semoga bisa menjadikan itu amal jariah untuk kita. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa menjadikan wawasan baru untuk kita yang kita terapkan di luar sana, seperti itu. Nah, sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun ya teman-teman. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kakinya melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Resti Indah Nurwahyuni. Saya berasal dari kota Surabaya. Saya berumur 29 tahun. Saya bekerja di Pulsa 21, sudah berjalan hampir 6 tahun. Terus gak mungkin kan ya kita langsung bekerja di Pulsa 21 selama 6 tahun langsung menjadi area manager, itu sangatlah tidak mungkin. Ya mungkin kita ketika melamar langsung menjadi area manager, tapi itu sangatlah tidak mudah. Nah, bagaimana sih perjalanannya kok bisa sampai menjadi area manager di Pulsa 21, perusahaan yang memang orang kalau nggak percaya kan, kalau yang orang yang tahu kan counter ya, counter itu kan orang yang mereka tahu kan hanya jualan seperti itu. Lah kenapa kok Mbak Resti bekerja di Pulsa 21 selama ini seperti itu? Nah, karena memang dari awal nih ya kan, saya memang sudah berminat untuk bekerja di sini. Sedangkan saya dulu belum tahu perusahaan ini tuh seperti apa. Tapi nggak tahu kenapa memang mungkin rezeki saya bekerja di sini ya. Jadi saya itu pertama kali itu saya pulang sekolah, yaitu tadi kok aku kepengen ya kerja di sini ya, kayak gitu. Soalnya apa, pada dasarnya saya satu suka jualan. Ketika melihat counternya itu warna pink, SPG-nya cantik-cantik ya kan, saya pengen banget kerja di situ. Nah, sebelum saya bekerja di Pulsa 21, saya bekerja di Bojonegoro selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk resign ya kan, saya tidak bekerja selama hampir 3 bulan. Setelah itu saya melamar di Pulsa 21 ya kan, saya menjabat sebagai SPG itu hampir 2-3 tahun. Nah, itu dulu saya ngelamarnya di daerah Surabaya, sedangkan waktu itu rumah saya di daerah Gresik. Loh, kenapa kok nggak ngelamar yang di Gresik aja, sedangkan dulu di Gresik itu juga ada. Apa? Guru. Maria. Ya, waktu itu padahal di Gresik itu juga ada. Tapi kenapa saya ngelamar di Surabaya? Karena pada saat itu saya takut kalau saya bilang rumah saya di daerah Gresik, takutnya saya nggak diterima. Seperti itu. Jadi perjalanan saya ketika PP berangkat kerja itu sekitar 1 jam. Karena apa ya? Karena memang namanya juga cewek ya, kalau naik sepeda kan biasanya lama. Nah itu berangkatnya jam berapa? Setengah 6, karena masuknya jam 6. Jam 5 itu sudah prepare, seperti itu. Hampir setengah jam lebih lah kalau perjalanan. Nah, kenapa sih kok saya bisa semangat sekali ketika bekerja? Karena memang dari awal saya pengen banget kerja di Pulsa 21, seperti itu ya kan. Ya alhamdulillah saya bisa keterima di Pulsa 21, meskipun saya harus PP-nya itu juga jauh, Gresik Surabaya, tapi tetap saya jalannya dengan enjoy seperti itu. Nah,
lambat laun 2 sampai 3 tahun itu sudah saya menjadi SPG. Itu juga banyak lika-likunya, ada yang nggak suka, ada yang sangat support, tapi rata-rata di situ kerjanya enak. Dalam arti apa? Saling support. Ada beberapa yang nggak enak, cuma ya wajar lah, namanya juga pekerjaan seperti itu. Terus setelah 2 sampai 3 tahun jadi SPG, saya menjadi kepala toko itu dalam jangka waktu cuma 1 tahun. Itu setelah itu saya menikah. Nah setelah menikah nih ya kan, nah otomatis nih nggak mungkin kan saya itu PP ke Surabaya Gresik. Ya mungkin sih PP, cuman kan kalau bisa yang pindah di Gresik kan pindah di Gresik aja. Nah ternyata jauh dari prediksi saya. Ketika saya meminta pindah di daerah Gresik, tak pikir itu nggak akan di ACC, ternyata saya malah dibukain konter di daerah Gresik sendiri seperti itu. Jadi nggak masuk di konter yang Gresik, saya dibukain toko sendiri. Nah alhamdulillah ya kan, itu di Gresik itu pertama kali omset buka toko itu hari pertama itu cuma 26.000 aja. Tapi di situ saya yakin, padahal di situ adalah tempatnya itu alas-alas sepi banget. Tapi di situ aku yakin di sini omsetnya pasti bisa. Seperti itu, dari 26.000 sampai pernah tembus omset per hari itu rata-rata 5 juta seperti itu. Nah setelah menjadi kepala toko 1 tahun, pegang 1 toko itu saya menjabat sebagai area manager yang berjalan 2 tahun lah sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi disitu saya juga pendatang, jadi nggak langsung pegang area tersebut semuanya seperti itu. Karena apa? Dulu kan juga ada area manajernya, cuman kan mengundurkan diri karena hamil tadi. Barakallah, di sini saya diberi kepercayaan sama Pak Dedi untuk menjadi area manajer di Pulsa 21 Gresik sampai saat ini. Nah, gimana sih lika-likunya menjadi tim di Pulsa 21 ini? Ya, kalau menurut saya nih ya kan, semua pekerjaan kan pasti nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah kayak gitu. Dan semua kan tergantung dari pemikirannya masing-masing seperti itu. Nah, alhamdulillah di sini ketika saya menjabat menjadi area manager, di sini saya mendapat banyak ilmu dari ownernya Pulsa 21. Saya disekolahkan gratis tanpa membayar uang sepeser pun, sedangkan ilmu yang didapat itu sangat banyak. Diikutkan pelatihan. Nah itu sangat banyak sekali, sedangkan dulu itu saya adalah orang yang paling gak suka ikut seperti itu, sampai pada titik dimana oh memang pelatihan ini memang saya yang butuh, bukan perusahaan seperti itu. Nah alhamdulillah saya didapat kepercayaan oleh perusahaan untuk ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan ya kan, terus di sini kita juga dapat apa ya, punya owner itu baik banget kayak gitu ya. Ownernya itu yang nggak kenal mungkin pasti dibilang, oh ownernya jahat, Pulsa 21 itu gini-gini. Padahal kita nggak tahu di Pulsa 21 itu banyak banget hal-hal positif, hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan di sini. Seperti itu. Alhamdulillah di sini saya bekerja selama hampir 6 tahun. Alhamdulillah bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti itu. Dalam arti apa? Banyak blank bonus yang diberikan oleh perusahaan untuk saya pribadi seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga diberikan reward oleh Pulsa 21 tanah. Alhamdulillah lah. Kalau misalnya orang nggak percaya ya kan, masa rek kerja di konter bisa dapat tanah kayak gitu ya kan. Nah pada saat saya dapat reward itu, saya nggak tahu kenapa, atas dasar apa Pulsa 21 memberikan itu kepada saya, sedangkan saya tidak pernah mempromosikan diri sendiri untuk saya lupa kerjanya bagus kayak gini, enggak seperti itu ya kan. Cuman saya yakin ketika saya bersungguh-sungguh bekerja, insya Allah rezeki itu nggak akan kemana. Itu yang menjadi patokan saya seperti itu. Nah sedikit perkenalan dari saya, terima kasih. Semoga insight-insight yang saya jelaskan bisa menjadikan semangat untuk kalian bekerja di tempat kalian masing-masing seperti itu ya.
Nah, sebelum menuju inti materi, hari ini saya mau tanya nih, ya kan? Betapa pentingnya strategi dan eksekusi cara meningkatkan omset. Kan setiap perusahaan pasti ya kan, pasti kalian ada target, pasti kalian bingung nih, cara meningkatkan omset itu seperti apa ya, sedangkan kalian itu harus ada ilmu-ilmunya yang harus kalian kembangin kayak gitu. Oke, cari omset bisa lah langsung ke customer, tapi kalau misal tidak sesuai tepat sasaran, tidak sesuai market, barang yang kita jual tidak sesuai dengan market kita, itu sama dengan nihil, seperti itu. Jadi ketika kita diberikan target, kita harus tahu strategi dan ilmu-ilmunya cara meningkatkan omset itu seperti apa. Nah, ini nanti ya kan, saya akan menjelaskan cara meningkatkan omset, cara meningkatkan nilai-nilai tambah dari sebuah omset melalui metode ilmu BMDSS. Nah, ada yang tahu nggak BMDSS itu apa? Siapa yang tahu di sini? Nah, nanti akan saya jelaskan ya setelah yang satu ini. Metode meningkatkan omset dengan cara BMDSS. Terima kasih, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materinya sesaat lagi. Terima kasih.